Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Taib ahibati fillah, ikhwani fiddin, tulabul ilmi bi majlis Masjid At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya hanyalah kalimat pujian kita kepada Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin, Zat yang maha indah dengan nama-namanya yang husna, yang maha mulia dengan sifat-sifatnya yang ulia, yang mengawali ta'lim kita pada kesempatan di penghujung sore hari ini. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kita terus menyempurnakan rasa bersyukurnya kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang tentunya seluruh hati kita selalu mengakui bentuk kebaikan nikmat apapun itu hanyalah datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih dan terkhusus penjagaan nikmat yang paling agung, nikmat yang hanya Allah karuniakan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Ini nikmat hidayah Islam dan hidayah sunnah, ya. Buktinya data menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir, pelaku kesyirikan masih lebih banyak di atas muka bumi. Maka yang terpilih untuk mendapatkan hidayah Islam lebih sedikit jumlahnya. Dari keislaman kaum muslimin pun ternyata yang dengan pertolongan Allah dimudahkan untuk mempelajari, memahami, mengamalkan, ya, dan menjaga serta menyebarluaskan sunnah Nabi kita, itu pun jauh lebih sedikit lagi. Maka inilah dua nikmat yang paling indah, nikmat yang paling agung, yakni nikmat hidayah Islam dan hidayah sunnah, ya, yang semoga keadaan kita semua terus Allah istiqomahkan di atas dua nikmat tersebut, dan semoga kelak Allah pun matikan kita semua di atas kemuliaan dua nikmat itu, ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi ikhwan bukan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan waktu yang membatasi kita dan juga apa yang menjadi bagian dari sedikit ilmu dari yang berbicara di hadapan antum yang pun terbatas, kita akan melanjutkan dari faidah ilmiah yang sedang kita pelajari bersama, kita bacakan bersama faidah-faidah tersebut, yakni mukhtasar ad-da wa dawa, ya, perkataan-perkataan yang sangat bermanfaat dari Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'atan, ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sebelum masuk ke dalam pembahasan ini, kembali, ya, kita saling mewasiati diri kita. Tentu saja kita kembali yakinkan pada hati kita, aktivitas kita semisal ini dalam waktu yang sejenak, tidak terlalu lama, yakinlah, ya, kebersamaan kita seperti ini adalah ibadah. Duduk di majelis ilmu ibadah atau bukan? Ibadah, ya. Maka tidak ada alasan kalau kesempatan, kemudahan, tidak ada uzur didekatkan kepada kita untuk hadir, maka bersemangatlah di dalamnya, mengharapkan pahala dari sisi Allah, ya. Dan mohon untuk selalu dikaruniakan pemahaman yang kokoh dari setiap pembahasan ilmu kita, ya. Al ilmu huwa al fahmu, ya. Ilmu itu adalah pemahaman. Maka mungkin boleh jadi tanda kutip, ya, suudonnya anak Ustadz Syam, meskipun pembahasannya kalimat-kalimatnya cukup cepat, tapi pembahasannya sedikit-sedikit, ya, sabar, ya. Sabar, Anda berharap bahkan boleh jadi antum mudah-mudahan setiap satu sub pembahasan satu dalil antum pahami, ya. Minimal satu dalilnya tahulah. Satu dalil kokoh dengan dalil-dalilnya. Taib barakallahu fikum. Terakhir di bulan Al-Muharram kita menyelesaikan tentang jenis-jenis dosa, ya, yang diperbuat oleh anak cucu Adam yang bersumber dari 4 perkara, ya. Dosa yang bersumber dari mencuri hak Allah, bersikap sombong, ya, dan yang lainnya. Kemudian juga
akhirnya jatuh pada kesyirikan merupakan dosa terbesar. Kemudian dosa yang bersumber dari warisan sifat-sifat syaitaniyah ya, hasad ya, kemudian perkara-perkara penyakit hati yang lainnya. Kemudian juga dosa-dosa yang bersumber dari tipikal sifat tabiat binatang buas, kejam, tirani, nggak ada belas kasihan, mendolimi ya, menindas, bahkan membunuh. Ataupun yang keempat, dosa-dosa yang bersumber dari sifat hewan atau binatang ternak ya, yang kembali kepada perturutan hawa nafsu, hasrat ya, syahwat, terutama kemaluan ya, dan juga perut, yang menjadi sebab sebagian anak cucu Adam dominasinya jatuh dari sebab sumber dosa tersebut. Tapi intinya poin yang kita jadikan benang merah dari 4 sumber atau jenis dosa tersebut, intinya semua apa? Pelaku dosa adalah orang yang bodoh ya. Pelaku dosa orang yang bodoh. Nanti akan ketemu lagi perkataan tersebut dari Imam Al-Qayyim rahimahullah ya. Demikian juga kaidah menyebutkan adzunub baridul kufur, bahwasanya dosa-dosa bentuk apapun kalau tidak berhenti akan mengantarkan kepada kekufuran ya. Dosa-dosa adalah pengiring, pengantar menuju kekufuran kalau pelakunya tidak mewaspadai diri, tidak berhenti, tidak bertaubat, malah terus jatuh pada kubangan dosa, itu mengantarkan pada kekufuran nih. Selesai pembahasan ini kita masuk kepada pasal yang baru, pasal yang disebutkan oleh Al-Allamah rahimahullah rahmatan wasi'atan ya, fi safhah ar-rabi'ah wal khamsun ya, di halaman 54 dari risalah itu. Faslun adz-dzunubu shaghairu wal kabairu ya. Adz-dzunub shaghairu wa kabairu. Jadi dosa terbagi menjadi 2 jenis. Shaghair jam'un minas shaghirah ya. Maka ada dosa yang kecil, wa kabairu jam'un minal kabirah. Kabirah jamannya kabair, shaghirah jamannya shaghair. Maka di judul pasal ini Al-Allamah Imam Al-Qayyim rahimahullah sudah menyepakati apa yang telah disepakati oleh ulama-ulama kaum muslimin sebelum zaman beliau. Kan beliau zaman abad ke-8 ya. Maka dari jenis dosa beliau menyepakati apa yang telah diijmakan oleh para ulama sebelumnya. Dosa terbagi menjadi 2 kategori. Ini dosa kecil dan dosa besar ya. Dan ini pun tentu saja dibangun di atas dalil yang nanti akan dibawakan oleh beliau. Berkata beliau, wa qad dalla al-Qur'an wa sunnah wa ijma'u as-sahabah wa tabi'in ya ba'dahum. Kata beliau, sungguh Al-Qur'an, sunnah Nabi kita alaihi salatu wasalam, dan ijma' para sahabat, ijma' para tabi'in, dan generasi terbaik yang datang setelah mereka, wal a'immatu ya, bahkan para imam-imam, artinya sebelum beliau. Karena dari zaman Nabi ke beliau kan sekitar hampir 700 tahun lebih ya. Maka sudah ada sahabat generasi terbaik, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, yang sebagian ulama berpendapat yang disebut generasi salaf maksimal sampai abad ke-5. Berarti kalau dikembalikan kepada pendapat tersebut, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab ya, Imam Az-Zahabi termasuk ulama salaf atau bukan? Generasi salaf atau bukan? Bukan kalau dari definisi itu ya. Tapi termasuk khalaf. Makanya ana lebih sering menyebutkan yang datang setelah abad ke-5 itu ulama ahli sunnah ya. Karena kalau ulama salaf, sebagian pendapat yang ana condong dengannya hanya sampai abad ke-5 lah. Bahkan ada yang memperpendek lagi sampai abad ke-3 saja. Itu baru ulama salaf. Yang datang setelahnya khalaf, ulama belakangan. Maka ana lebih sering menyebutkan setelah abad ke-5 ya sudah ulama ahli sunnah. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, perkara yang sudah tegas, tidak ada keraguan ditunjukkan oleh nas Al-Quran, oleh hadis Nabi, ijma para sahabat, tabi'in, dan para imam kaum muslimin yang Allah wariskan ilmu dengan pemahaman yang benar kepada mereka. Mereka telah sepakat ijma, tidak ada khilaf di dalamnya. Apa ijma'nya mereka? Anna minadz-dzunub kabair wa shaghair. Maka dari jenis dosa itu ada 2 kategori, ada dosa besar dan ada dosa kecil ya. Berarti ini sudah kesepakatan para a'imah kita. Kenapa ini sekaligus bantahan? Ada sebagian kelompok yang berpendapat semua dosa adalah dosa besar. Ini keliru ya. Karena sudah menyelisihi Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma.
terutama ijma generasi terbaik mulai dari sahabat, tabi'in dan yang datang setelahnya ya. Maka yang benar adalah dosa terbagi menjadi dua jenis, ada dosa besar dan dosa kecil. Memang beliau tidak menyebutkan tentang definisi ya, karena ini mukhtasar ringkasan. Adapun semisal sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan tentang makna dari dosa besar ya. Kata beliau, al-kabairu hiya allati kullu dhanbin alladhi, setiap dosa yang kemudian apa? Diancam ya. Yunsabu ala, yang dinisbatkan ancamannya kepada murka Allah, azab Allah, laknat Allah, puncaknya adalah nerakanya Allah Azza wa Jalla. Itu pasti cenderung dosa besar ya. Taib, maka beliau tidak membawakan definisi, tapi intinya seputar itulah ya. Perkataan yang paling sering dinukilkan adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang definisi dosa besar. Setiap jenis dosa yang langsung secara tekstual diancam dengan murka ya. Kemudian laknat dijauhkan dari rahmat Allah ya. Kemudian puncaknya adab neraka Allah, itu pasti cenderung dosa besar ya. Maka ulama pun yang datang di abad ke-8 Hijriah yang kita kenal dengan karya beliau apa? Al-Kabair ya, dosa besar. Siapa penulisnya? Imam Az-Zahabi ya. Imam Az-Zahabi. Maka dalam kitab beliau menuliskan sekitar berapa dosa besar? 73 ya. 73 ya. Dosa besar. Beliau runut dari hasil istiqra penelahan beliau. Dalam karya beliau Al-Kabair mengumpulkan sekitar 73 dosa besar. Ini pun menunjukkan dua kategori dosa ini disepakati. Ya. Adapun yang berpendapat semua dosa adalah dosa besar, mungkin mereka salah pemahaman dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ya, ketika beliau menyebutkan innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu yaqudu 'alal jabal, kata dia ya. Sesungguhnya tabiat seorang mukmin memandang dosa yang dia perbuat adalah seperti dia posisi duduk di bawah gunung yang dia takut gunung itu menimpa. Mungkin dianggap ini semua dosa besar. Tidak, itu dari perspektif mukmin, kehati-hatian dalam perbuatan dosa. Makanya diperkuat oleh perkataan salaf yang lain apa? Jangan kau lihat kecilnya dosa yang engkau perbuat, tapi engkau lihat kepada siapa engkau berbuat dosa, yakni kepada Zat yang maha besar ya. Tapi intinya inilah paragraf pertama dan juga judul pasal ini menguatkan semua ulama sepakat dosa terbagi menjadi dua, ada dosa besar dan dosa kecil. Adapun dari dalil nas Al-Qur'an, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ya, ayat 31, dan juga dalam surah An-Najm ya, ayat 32, Allah menyebutkan in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum mudkhalan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menjauhi, Allah menyebutkan apa yang dijauhi? Dosa besar, kabair. Secara letterlek redaksi sigoh jenis dosa yang pertama dosa besar Allah sebutkan langsung ya. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar dari segala jenis dosa yang kalian dilarang darinya, maka kata Allah dua, kami akan tutup kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan masukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, maksudnya surga ya. Mudkhalan karima, tempat masuk yang mulia, maksudnya adalah al-jannah. Maka jelas dalam ayat surat An-Nisa ini menunjukkan dosa ada dosa besar. Dan perintah Allah kepada kita terhadap dosa besar ternyata pakai kalimat apa? Ijtinabah, jauhkan. Jadi hati-hati nih. Pesan yang terkandung dalam dalil surat An-Nisa ini menunjukkan bukan hanya eksekusi perbuatan dosa besar itu yang harus kita waspadai, tapi muqaddimahnya, step by step, hal-hal yang nyerempet-nyerempetnya pun jangan ya. Contoh di dalam dalil yang paling tegas dosa besar yang harus kita jauhi adalah berzina. Kata Allah apa?
dalam perkara zina, dijauhkanlah diri kalian. Wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati, maksudnya jauhi sebab-sebab ke arah sana. Contohnya apa? Tontonan bisa ke arah zina? Bisa. Kata Nabi, ainani tajnian, kedua mata berzina. Wa zinahuma an-nadhar, dan zinanya kedua mata adalah melihat. Nonton melihat atau bukan? Atau merem begini? Merem tapi renggang gitu. Ya, melihat tontonan ya. Kemudian juga pendengaran bisa mengantarkan ke zina? Bisa. Suara-suara apa sekarang? Apa namanya? POP. Atau apa lagi dulu namanya? Yang audio, ya pokoknya begitulah. Bisa yang membangkitkan hasrat syahwat ya. Makanya kata Nabi, wal udunani tajnian, kedua telinga pun berzina. Wa zinahuma al istima, zina kedua telinga adalah mendengar ya. Kemudian lisan berzina dengan kata-kata kotor, rayuan, jorok, vulgar ya, mesra-mesra, itu bisa. Kemudian tangan pun berzinanya menyentuh ya. Itu contoh. Makanya jangan nyerempet. Contoh lagi apa? Ya, mungkin ini khusus untuk lingkungan kerja. Kalau memang tidak terhindarkan ada partner kerja yang lawan jenis, jaga batasan. Jangan bentar-bentar hangout, meeting gak jelas, ketawa ketiwi, ngopi bareng, repot kalian. Repot ya. Jaga batasan, karena di lingkungan kerja antum tidak terhindarkan ada teman kerja dari lawan jenis. Ada atau tidak? Arifaldi, ada teman kerja lawan jenis? Ada lah, banyak ya. Taib, maka hati-hati ya. Jangan dianggap sepele, ketawa ketiwi ya. Contoh lagi yang sekarang apa katanya? Reuni ya. Reuni ujungnya apa? CLBK apa? Cinta lama bubarkan keluarga. Bukan cinta lama bersemi kembali ya. Malah lebih parah, bubarkan keluarga. Hati-hati. Contoh ya. Contoh juga misalkan dosa-dosa besar yang lain, kata para ulama, kesombongan. Hal-hal yang nyerempet menuju kesombongan hindari. Contohnya apa? Berbangga-bangga pamer dengan barang milik yang mewah. Biasanya begitu ya. Sampai sekarang ada orang bilang apa? Sampai nominal salary bisa mempengaruhi gaya bicara. Masya Allah. Angka berapa digit salary bisa mempengaruhi nada bicara, intonasi, penampilan juga bisa ya. Ya, bukan berarti tidak boleh. Bahkan Allah sangat suka menampakkan nikmat yang Allah karuniakan. Yang penting kita berlindung diri dari sifat takabur ya, sombong, angkuh ya. Maka memang harus waspada kalau punya barang-barang mewah itu ya. Ya, kalau kata Ustadzuna Al-Fadil, terlihat ada sebagian ikhwan kita kalau punya barang mewah luar biasa. Misalkan jamnya di atas 20 juta. Kalau ngobrol sama temannya ngangkat-ngangkat tangan terus begini. Pegal tangannya. Ini jam gue. Ya hati-hati ya. Hati-hati. Ya boleh jadilah ya. Punten, bukan komparasi kemutlakan. Mungkin yang turun dari Avanza sama yang turun dari BM seri G. Bisa jadi. Cara turunnya beda, gaya bicaranya beda. Hati-hati ya. Ria dosa besar. Maka jangan nyerempet. Dan ini juga sama lah ya. Termasuk godaan dari Al-Fakir, dari ana, mungkin juga antum ya. Menuju ria, misal publish amal ya. Pasang status. Luar biasa ya setan ya. Jadi yang diperintahkan oleh Allah jauhkan. Kemudian juga dalil ini menunjukkan bahwasanya kata para ulama, kalau kita tidak melakukan dosa besar dan melazimkan, kita pasti punya dosa kecil. Punya atau tidak? Punyalah. Maka kalau dosa besar kita diselamatkan darinya, maka kata para ulama, dosa-dosa kecil kita otomatis Allah ampuni. Meskipun kita tidak bertaubat dari dosa kecil. Karena kita sudah menjauhi dosa besar. Ini kata Allah, nukafir ankum sayyiatikum. Yang penting kalian jauhi dosa besar, maka Allah akan ampuni dosa, tutup dosa-dosa kalian. Maksudnya dosa kecil juga akan Allah ampuni. Bahkan Allah masukkan ke dalam surga. Sebagaimana perkataan Imam Al-Qayyim dalam kesempatan yang lain, ya dosa kecil di antara penghapusnya ada 3 sungai ya. Ada tiga sungai ya. Sungai yang pertama adalah beristighfar,
hamba ditunggu dulu oleh Allah beristighfar enggak nih? Enggak mau juga beristighfar, kemudian dengan amal salih. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal kebaikan menghapus keburukan ya. Ini dosa kecil. Kemudian ditunggu beramal soleh juga masih malas juga, maka Allah sayang kepada hamba tersebut, barulah dengan nahrul masoib, dengan musibah. Datangnya musibah penggugur dosa ya. Tapi maka dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya selama Allah selamatkan kita dari perbuatan dosa besar, maka semua dosa kecil Allah ampuni meskipun kita tidak bertaubat, kata para ulama. Ini dalilnya. Demikian juga diperkuat dalam surah An-Najm, kata Allah, alladzina yajtanibuna kabairal itsmi, dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar ya. Wal fawahis, dosa-dosa keji, illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil yang tidak bisa dihindari. Ayat sebelumnya menunjukkan Allah membalas pelaku kebaikan dengan kebaikan yang lebih besar. Mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa besar dan dosa keji, kecuali dosa-dosa kecil yang tidak bisa dihindarkan. Nah ini, kita nggak ada yang bisa terhindar dari dosa kecil ya. Contoh yang sekarang paling berpotensi kita jatuh pada dosa kecil yang tidak mungkin kita hindari apa? Salah lihat. Bisa atau tidak? Mungkin YouTube-nya bukan premium ya. Pencariannya misalkan konten dakwah, video asatidah kita. Dari hasil pencarian semuanya tentang yang kita cari atau tidak? Tidak, ada yang nyempil, ada yang iklan, betul atau tidak? Gitu ya, salah lihat ya. Yang penting jangan diplototin, udah salah lihat diplototin ya. Taib ya. Kemudian juga salah dengar ya. Mana ada kita sekarang nggak ada salah dengar? Masuk mall ada musik atau tidak? Tempat umum. Oh tapi sekarang lagi ada royalti ya. Bagi kita yang berpemahaman musik haram, ini ada hikmahnya juga. Dipersempit untuk memperdengarkan musik-musik ya. Ana di antara bentuk hiburan sekarang ana suka nonton, makanya Arif Aldi tahu lah ketika beliau terakhir naik bis sleeper ana komentarin. Ana suka lihat konten YouTube Bismania ya. Pas terakhir ana lihat kok ada nada melodi, tanda bulatan merah dilarang masuk gitu. Apa maksudnya? Ternyata sekarang di bis-bis akap pun tidak diperdengarkan musik. royalti. Ya alhamdulillah bagi kita yang berpendapat musik haram, selamat di kendaraan, tidak ada penumpang setan ya. Bukankah mendengar musik berarti bawa tumpangan setan, betul atau tidak? Iya. Taib ya. Maka salah dengar, salah pegang bisa. Itu dosa-dosa kecil ya, yang ternyata Allah ampuni. Adapun dalam sunnah Nabi, pertama dalam sahih ya, di antara sahih Muslim, sahih Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu wajib, wal jumu'ah ila jumu'ah, dari Jumat ke Jumat yang lain wajib, wa Ramadan ila Ramadan wajib ya. Kemudian bahkan al umrah ila al umrah ya, umrah yang satu ke umrah yang lain mukaffirat, sebagai penggugur dosa, lima bainahunna idzajtunibatil kabair. Hadis sahih ini menunjukkan dosa, ada kategori dosa besar. Kata Nabi, idzajtunibatil kabair, selama dosa besar dijauhi. Selama dosa besar dijauhi. Sampai ada yang bertanya ke Syekh Abdul Razak, Syekh, berarti yang digugurkan oleh amal-amal yang tadi disebutkan, sholat 5 waktu, Jumat, umroh, saum Ramadan, itu dosa-dosa kecil. Iya kata Syekh. Gimana kalau kita nggak punya dosa kecil? Masya Allah, mustahil. Mustahil ya. Saya sudah umroh Syekh, berarti sudah Allah gugurkan dosa-dosa saya. Iya. Bulan depan saya umroh lagi Syekh. Selama bulan sebelum ke bulan berikutnya saya tidak melakukan dosa kecil. Mustahil. Kalaupun iya, maka kata Syekh berarti untuk meninggikan derajat. Atau dosanya tidak terlalu banyak, sedangkan pahala umroh istimewa. Untuk hanya sebatas menggugurkan dosa masih banyak lebihannya, maka itu untuk meninggikan derajat. Tapi mustahil lah. Kalaupun yang umrohnya bulanan, 1 bulan memang nggak ada dosa, mustahil. Iya. Tapi ini menunjukkan ada juga kategori yang disepakati oleh para ulama dosa besar, karena kata Nabi idzajtunibatil kabair. Demikian dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang 7 dosa besar, kata Nabi ijtanibu as-sab'al mubiqat.
Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Ingat, hadis-hadis semisal ini bukan menunjukkan pembatasan tok hanya 7. Buktinya tadi karya Imam Ad-Dhahabi, dosa besar ada berapa? 73. Dalam hadis ini terkumpul 7. 7 disebutkan oleh Nabi langsung. Apa saja kata Nabi yang kita diperintahkan menjauhkan diri dari sebab-sebab melakukan dosa yang membinasakan tersebut? Kata sahabat, qila wa ma hunna ya Rasulullah. Apa dosa-dosa yang membinasakan yang 7 tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah alaihi wasallam menjawab, al-isyraku billah. Tetap yang paling besar adalah menyekutukan Allah, ya. Sebagaimana pasal sebelumnya, jenis dosa yang paling besar adalah dosa yang mengambil hak Allah, ya, kesyirikan. Wasihru, kemudian sihir. Wa qatlun nafsil lati harama illa bil haramallah illa bil haq. Membunuh jiwa, ya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Karena ada yang diperbolehkan secara hak, orang murtad halal darahnya kalau nggak mau bertaubat, ya. Kemudian pezina yang udah menikah, kemudian yang diantaranya juga kisos, ya, nyawa dibayar nyawa, ya. Itu hak, sebab-sebab hak untuk menumpahkan darah atau membunuh, ya, atau peperangan. Kemudian kata Nabi, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian wa aklu riba, memakan harta riba. Kemudian juga wa tawalli yaumaz zahfi, kabur dari medan peperangan, sudah bertemu dengan musuh, muncul kegentaran, musuh jumlah lebih banyak, kemudian sebagiannya berbalik badan kabur. Ini dosa besar, memudorotkan pasukan yang lain. Pasukan yang lain yang tadinya semangatnya sudah membara, lihat sebagiannya berpaling malah mundur. Kuantitas jumlah pasukan berkurang, itu sangat membahayakan, ya. Makanya dalam riwayat ketika orang munafik belum bertemu dengan musuh, mereka balik lagi ke kota Madinah, bukan urusan kita, biarkan Allah dengan hisab mereka, kita jalan terus. Tapi kalau sudah bertemu, waduh, ini repot, membahayakan. Makanya dosa besar. Tadinya 700 ketemu 40.000, kemudian 300-nya kabur dari pertempuran, tinggal 400. Menggoyahkan atau tidak? Secara tabiat menggoyahkan lah. Kalau tadi harusnya 700 lawan 4.000, head to headnya 1 lawan berapa? 1 lawan 5, lawan 6 masih oke lah. Sekarang 300-nya mundur. Tinggal 400, 1 lawan 10, lebih effortnya lebih berat. Ya, lebih berat. Maka dihukumi dosa besar, kabur dari medan pertempuran. Maksudnya idal takoya, ketika sudah bertemu dua pasukan. Kalau masih di perjalanan kan kita sudah sering sebutkan, kalau membaca kisah-kisah al-Ghazawat, ya, atau Maghazi, peperangan Nabi kan menunjukkan sahabat luar biasa imannya. Sebelum bertempur ketemu musuh pun harus jalan dulu 700 kilo. Tabuk aja 1000 kilo lebih, ya. Khaybar 700 kilo. Sering anak ungkapkan apa? Kalau model iman kita ada di zaman Nabi, mau perang jalan dulu 700 kilo, matinya di mana? Ketemu musuh atau di perjalanan? Udah pada tepar di rest area. Kalau ada rest area 700 kilo jalan dulu. Kadang hewan tunggangan silih ganti, kadang ada juga yang full berjalan. Subhanallah, ya, Masya Allah keimanan mereka. Maka kabur dari medan pertempuran setelah bertemu dua pasukan itu dosa besar. Kemudian kata Nabi, termasuk dosa besar dari 7 yang membinasakan adalah waqadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh wanita mukminah. Al-ghafilat di sini bukan lalai. Maksudnya sama sekali wanita itu tidak pernah terbetik keinginan berhasrat melakukan zina, malah dituduh berzina. Artinya wanita yang terpelihara. Contohnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dituduh berzina oleh orang-orang munafik ketika datang terlambat ke kota Madinah dalam sebuah safar. Karena kisah menyebutkan dianggap ibunda kita sudah naik tanduknya, kerandanya di hewan tunggangan karena waktu itu masih kurus, ya. Beban tunggangan pun tidak terasa lebih berat, dianggap ibunda kita sudah ada. Menunjukkan sahabat tidak banyak interaksi dengan ibunda. Tidak ditanya, ibunda sudah ada di dalam, gimana kondisi ibunda? Enggak ada. Jalan. Maka dalam sebuah perjalanan pasti Nabi punya petugas sahabat sweeper, ya, untuk sweeping. Ada di belakang, mungkin ada barang yang jatuh, mungkin ada yang tertinggal, tercecer. Terjadi ibunda kita ternyata setelah buang hajat atau apa dianggap sudah masuk ke tempat beliau, dan pas rombongan safar jalan
Ternyata ibunda kita tertinggal. Maka ada Sofwan bin Mu'attal ya, As-Sulami yang petugas sweeper waktu itu melihat, ada sosok wanita. Ini udah pasti ibunda kita. Karena dalam safar yang ikut adalah ibunda Aisyah. Maka Sofwan bin Mu'attal nggak ada interaksi. Assalamualaikum, ibunda atau bukan? Bukan, nggak nanya-nanya. Langsung beliau diam, antarkan hewan tunggangan, mundur lagi. Udah ibunda jalan duluan. Sofwan bin Mu'attal jalan belakangan selama sekian radius masuk Madinah, nggak ada ngobrol sama sekali. Orang munafik langsung tuh, Aisyah datang telat sama Sofwan bin Mu'attal, zina. Maka Allah bela Aisyah dengan 10 ayat lebih ya dalam surah An-Nur ya. Jadi menuduh wanita yang sama sekali tidak terbetik untuk melakukan perbuatan fahish tersebut, benar-benar wanita mukminah dituduh berzina, maka itu dosa besar ya. Taib, inilah dua dalil dari nas Al-Quran, An-Nisa dan An-Najm, dua dalil dari sunnah Nabi, dua-duanya sahih ya, tentang adanya hujjah yang menunjukkan ahlu sunnah menetapkan kesepakatan ijma para ulama bahwasanya dosa terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil ya. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, kata beliau, fasyirku adlamud dulmi wa tauhid a'dalul adli. Kata beliau, maka jelaslah kesyirikan adalah kedoliman yang paling dolim dan tauhid adalah keadilan yang paling adil. Masih ingat kenapa disebut kedoliman yang paling dolim dan tauhid keadilan yang paling adil ya? Yang namanya adil apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka lawan dari adil adalah zalim. Dan zalim menempatkan sesuatu wad'u syai'in fi ghairi maudhi'ihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kenapa? Karena pelaku kesyirikan menempatkan hak-hak yang mutlak milik Allah ditempatkan kepada selain Allah. Ya, mengetahui perkara gaib, bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, ya, jimat-jimat, benda-benda, ya, tangkal-tangkal, ya udahlah, keramat-keramat. Ya. Maka kesyirikan adalah kedoliman yang terbesar dan tauhid adalah keadilan yang paling adil. Famakana asyad munafat, ya, maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, maka segala perkara yang paling kuat pertentangannya dengan maksud tauhid ini fahuwa akbarul kabair, maka dia pasti akan menjadi dosa paling besar. Jenis dosa yang isi dosa tersebut kontradiksi, pertentangannya paling bertentangan dengan pemurnian tauhid, maka menjadi dosa besar. Ya. Contoh apa? Ria dosa besar. Kenapa? Karena pertentangannya dengan memurnikan ibadah untuk Allah. Ya. Dukun-dukun dosa besar. Karena bertentangan dengan tauhid. Bertawakal kepada selain Allah dosa besar. Makanya kata Ibnu Qayyim kalau dalam syarah yang kitabnya yang lebih tebal, kita tahu misalkan membunuh langsung efeknya berasa, menghilangkan nyawa orang lain. Merugikan harta orang lain, misalkan mencuri, merampok, menyakiti, berzina, itu ada efek yang langsung dirasakan. Namun kenapa dosa-dosa besar tersebut tetap di bawah dosa kesyirikan? Karena dosa-dosa selain kesyirikan ini pertentangannya di bawah, konten pertentangannya di bawah kesyirikan terhadap tauhid. Makanya kata Ibnu Qayyim, semua dosa besar atau ketentuan dosa berporos pada tauhid ini. Kalau makin kuat dengan tauhid, maka amal itu pasti pahalanya lebih gede. Kalau semakin bertentangan dengan maksud tauhid, maka dosa itu pasti menjadi dosa yang lebih besar. Porosnya ada di pemurnian tauhid. Ya. Maka kata beliau, semakin keras pertentangannya sebuah dosa dengan maksud pemurnian tauhid, maka dia menjadi dosa besar ya. Kemudian kata beliau, wa tafawatuhu fi darajatiha bihasbi munafatiha, maka derajat dosa-dosa besar tersebut berbeda-beda tingkatnya sesuai dengan kontradiksi dia terhadap tauhid. Sudah, semakin pertentangan dengan tauhid, maka semakin menjadikan dosa tersebut adalah dosa besar ya.
Wa makana ashadda muwafaqatan li hadzal maqsud fahuwa aujabul wajibat wa afradut ta'at. Maka sebaliknya, kalau satu perkara mencocoki selaras dengan maksud dari tauhid, maka perkara itu akan menjadi semakin wajib bagi kita dan fardu ketaatannya bagi kita. Jadi ketaatan ya hukumnya fardu. Contoh saja rukun Islam lah. Rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat adalah salat, zakat, saum dan ibadah haji. Semuanya wajib atau tidak? Wajib, meskipun ada keterangan bagi yang mampu, nanti ada nisab haul untuk zakat, ada syarat-syarat wajib bagi yang saum ya. Maka ketika terpenuhi syarat-syarat tersebut, kenapa ini menjadi wajib? Karena ibadah-ibadah yang agung rukun Islam tersebut paling selaras dengan maksud dari pentauhidan Allah. Salat, mentauhidkan Allah. Ya. Kita merendahkan diri, bahkan tempat posisi terbaik ketika sujud menghinakan kepala kita yang dimuliakan sejajar dengan kaki di tanahnya Allah, di buminya Allah ya. Saum tauhid atau tidak? Tauhid. Keikhlasan teruji, yang hanya tahu kualitas saum dia hanya Allah dan Rabbnya. Zakat, tauhid. Dia tahu dari ibadah, dari harta yang Allah titipkan kepadanya ada hak yang harus ditunaikan. Haji apalagi nilai tauhidnya besar. Sampai Allah membanggakan ketika puncak haji adalah wukuf di Arafah. Allah membangga-banggakan di hadapan para malaikat ya. Kata Allah, inna ibadi syu'san wa gubran, sungguhnya hamba-hambaku sekarang dalam keadaan berdebu, kucel. Tapi sekarang enggak semuanya kucel ya. Maktabnya VVIP. Iya. Tapi paling tidak tetaplah ya, yang namanya safar, senyamannya apapun ada kesulitan yang terkadang tidak bisa kita prediksi ya. Dari zawal pada zuhur, berdiam diri di area yang masuk dalam wilayah Arafah ya, banyak berdoa. Kata Allah sifati mereka dalam keadaan syu'san gubran ya, dalam keadaan dekil of the kumal, kucel ya, kemudian berdebu, aut-autan rambutnya ya. Maka mereka menghinakan dirinya di hadapanku, maka kata Allah kepada malaikat, saksikan oleh kalian aku mengampuni dosa-dosa mereka. Tauhid ya. Jadi segala perkara yang semakin mencocoki pemurnian tauhid, maka dia akan menjadi perkara yang penekanan hukumnya wajib bagi kita lebih keras lagi kewajibannya. Kefarduannya dalam ketaatan tersebut lebih wajib lagi. Taib, kata beliau, fata'ammal hada al-asla haqqa ta'ammul, maka tolong renungkan ya, dalami, hayati, resapi tentang perkara ini dengan perenungan yang sebenar-benarnya. Wa'tabir tafasilahu, dan juga gali sebaik-baiknya ibrah dari perincian tentang perkara tersebut ya. Kemudian ta'aruf bi hikmata, maka kenali juga oleh kalian hikmah-hikmah yang datang dari perkara tersebut. Apa? Dosa yang pertentangannya makin kencang dengan tauhid akan menjadi dosa besar. Ketaatan yang mencocoki dengan tauhidnya semakin besar, maka dia menjadi ketaatan yang paling wajib. Maka ahkamil hakimin, kalian akan mengenal segala hikmah dari Rabb yang menetapkan syariat tersebut, yang maha hikmah. Wa a'lamil alimin, ini enggak ada harokat ya. Waktu Ustadzuna Al-Fadil mengajarkan kitab ini, ada qori, pembaca ya. Maka pembaca menyangka wa a'lamil alamin, padahal yang benar alimin ya, karena enggak ada harokatnya. Lamnya kasrah atau fathah ya. Maka kalian akan benar-benar diberikan hikmah oleh Allah dengan hikmah yang dihendaki oleh zat yang maha berilmu dari yang berilmu. Maksudnya Allah, zat yang maha hikmah dari yang maha penuh hikmah, dan juga dari zat yang maha berilmu di antara yang berilmu. Fima faradahu ala ibadih, tentang perkara-perkara yang Allah fardukan kepada hamba-hambanya. Wa harramahu alaihim, dan perkara-perkara yang Allah haramkan kepada mereka. Wa tafawat maratib ta'at ya wal ma'asi, maka kalian juga akan mengetahui tentang adanya tingkatan-tingkatan dari bentuk ketaatan dan juga kemaksiatan. Falamma kana syirku billah munafiyan bidzati li hadzal maqsud
maka tatkala kesyirikan adalah yang paling keras pertentangannya dengan maksud mentauhidkan Allah, kana min akbaril kabair, maka jadilah kesyirikan sebagai dosa besar yang paling besar. Alal itlaq, secara mutlak. Sudah semua sepakat kalau menyebutkan dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Wa harramallahu al-jannah ala kulli musyrikin, dan Allah telah mengharamkan surga bagi pelaku kesyirikan. Dalam kitab tauhid jelas ya. Surat Al-Maidah ayat 72 ya. Wa man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah fama'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Kata Allah, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada pertolongan dari Allah bagi orang-orang yang zalim, maksudnya syirik. Ya. Tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang berbuat kedzaliman, tidak ada pertolongan baginya ya. Tapi maka ini semakin menegaskan kesyirikan adalah biangnya dosa besar yang Allah haramkan pelakunya terhadap surganya, nggak bisa masuk surga. Dengan syarat sudah antum ketahui ya, sampai datang kematiannya pelaku kesyirikan tidak sempat bertaubat ya. Masya Allah, sudah masuk maghrib ya. Maka dalam perinciannya oleh para ulama disebutkan contoh sebagai penutup sebelum adzan, bahwasanya pelaku kesyirikan sebaik apapun dia, maka haram baginya surga adalah kisah Abu Thalib ya. Yang berteman dengan ana di Facebook pasti tahu postingan ana terbaru ya. Postingan ana diantaranya adalah, adakah yang orang kafir yang lebih baik, tanda kutip lebih baiknya daripada Abu Thalib paman Nabi? Enggak ada. Orang kafir yang terbaik siapa? Abu Thalib ya. Sebagaimana dialog Al-Abbas paman Nabi, Al-Abbas paman Nabi, Abu Thalib juga paman Nabi. Maka ketika Abu Thalib meninggal, Al-Abbas datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ma agna anka ilal ammik, ya ibna ami, wahai anak saudaraku, apa manfaat engkau buat pamanmu itu Abu Thalib? Paman bertanya tentang nasib pamannya juga. Kalau Al-Abbas kan muslim, yang masuk Islam kan Al-Abbas dan Hamzah paman Nabi. Yang kafir ya Abu Thalib dan Abu Lahab ya. Tapi maka Abu Jahal ya. Tapi maka Al-Abbas bertanya, apa manfaat engkau terhadap pamanmu? Maka kata Nabi, lau annali fa huwa fi dhahdahin minanar. Kalau bukan karena aku, pamanku akan diadab. Kalau karena sebab syafaat aku, pamanku hanya terkena percikan api neraka. Kalau bukan aku, fidarkil asfali minanar, dia ada di neraka kerak paling dasar ya. Jadi tetap ada syafaat bagi Nabi, meskipun Allah berfirman di penghujung surah Al-Mudaththir, fama tanfa'u syafa'atu syafi'in, gak manfaat syafaat bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tapi khusus bagi Abu Thalib, karena saking besar jasanya, Nabi Allah izinkan memberikan syafaat, tapi syafaatnya dalam bentuk meringankan adab, bukan mengeluarkan dari neraka, bukan, tapi diringankan adabnya juga. Ya ini apa? Nalaihi min na'latain, dipakaikan 2 sendal pada kakinya. Kemudian kata Nabi, yang mendidih adalah otaknya ya. Yang mendidih adalah otaknya. Inilah Abu Thalib ya. Kenapa? Meskipun banyak jasanya, kata Al-Abbas, wa huwa yaqutuhu wa huwa yaghdab laka, dia yang pasang badan buat engkau wahai Muhammad, menjaga engkau, dia yang marah karena engkau juga kalau ada yang ingin melukai engkau. Apa manfaat engkau ya? Ya dia hanya di neraka diadab, tetap diadab, tapi neraka yang paling ringan, tapi yang paling ringan juga apa? Ternyata mendidih otaknya ya. Makanya sering anak ulang-ulang, sebagian ulama berpendapat kalaulah Abu Thalib masuk Islam, boleh jadi dia lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar ya. Tapi sayang, sampai kematiannya Abu Thalib tidak masuk Islam, maka tetap di neraka. Maksudnya ini contoh nyata. Siapa yang lebih baik orang kafir daripada Abu Thalib? Enggak ada. Siapa orang kafir sekarang? Pendeta, paus-paus, bunda-bunda. Enggak ada yang lebih baik dari Abu Thalib. Abu Thalib aja tetap di neraka. Tapi Allah alam bisawab, ini menunjukkan bahwasanya nanti pasal berikutnya ini pengantar Ibnu Qayyim, karena pasal berikutnya akan berbicara tentang kesyirikan dan jenis-jenisnya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan adzan dulu kalau ada pertanyaan setelah adzan ya. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sedikit lagi beberapa baris dari pasal ini kita selesaikan ya. Tapi maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah setelah menyebutkan bahwasanya pelaku kesyirikan diharamkan oleh Allah baginya surga dengan syarat tadi ya, sampai datang kematiannya dia tidak bertobat dari kesyirikan. Maka kata beliau pun kita langsung sebutkan saja makna intinya. Kata beliau, maka pelaku kesyirikan diperbolehkan untuk menumpahkan darahnya, mengambil hartanya, kemudian istri atau keluarga jadi tawanan atau jadi budak. Contoh ketika peperangan boleh dibunuh mereka. Kalau kita menang kaum muslimin maka harta mereka jadi ghanimah rampasan. Kalau orang-orang yang dewasa tentu saja maka jadi tawanan atau bahkan bisa jadi budak kita. Kalau mau ditebus ya silakan dibebaskan, kalau tidak menjadi budak kita. Itu boleh dalam Islam ya. Ini konsekuensi dari betapa buruknya kesyirikan sehingga boleh ditumpahkan darahnya, boleh diambil hartanya dalam syariat Islam dengan cara yang hak ya. Dan bahkan beberapa personilnya boleh dijadikan tawanan ataupun budak. Kemudian juga diantaranya tidak akan bermanfaat syafaat apapun bagi mereka kecuali tadi syafaat Nabi khusus bagi Abu Thalib, dan itu hanya untuk meringankan adab saja ya. Tapi kemudian juga diantaranya 3 baris terakhir dari beliau, maka ketahuilah sungguh pelaku kesyirikan adalah manusia yang paling jahil, paling bodoh ya. Maka disebutkan oleh para ulama, ya sudah, orang kalau sudah melakukan kesyirikan tidak berfungsi lagi otaknya, akal sehatnya sudah buntu ya. Masa iya kebo dianggap keramat, berebut air kencing diusapkan ke wajah, mau pohon-pohon kayak mau apa, batu-batu ya. Sampai Nabi pun kan nggak boleh dalam usul salasah ya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, tidak juga untuk malaikat yang kedudukannya dekat dengan Allah. Mereka mulia, nggak boleh dijadikan sembahan. Tidak juga para nabi yang diutus, Nabi juga sakit, makan ya, buang hajat, Nabi pun tidur ya. Nabi pun punya rasa takut. Maka yang mengangkat Isa sebagai anak Tuhan pelaku kesyirikan, ia mengangkat Uzair sebagai anak Tuhan kesyirikan. Orang musyrikin dulu mengira malaikat adalah putri-putri Allah, sama aja pelaku kesyirikan ya. Maka mereka adalah orang-orang yang paling jahil, dan merekalah yang paling mendolimi diri mereka. Jadi kalau ditanya orang yang paling bodoh adalah pelaku kesyirikan, meskipun tadi kaidah di awal sudah Anda sebutkan semua pelaku maksiat adalah orang bodoh. Kenapa? Karena dia sudah mendahulukan kenikmatan yang sesaat dan sementara dibandingkan kenikmatan akhirat yang sempurna dan selama-lamanya, sudah menggadaikan kenikmatan yang lebih besar dan banyak untuk sekedar kenikmatan yang hanya secuil dan sedikit saja di dunia ini. Maka mereka adalah orang-orang yang bodoh. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pasal tentang jenis dosa, ada dosa besar dan dosa kecil. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan pasal tentang kesyirikan dan jenis-jenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada pertanyaan atau tidak? Cukup saja. Cukup ya. Kalau ada pertanyaan kita cukupkan menyelesaikan pasal tentang jenis dosa, ada dosa besar dan dosa kecil. Semoga Allah jauhkan kita baik dari dosa kecil ya, apalagi dosa besar. Tetap ada kaidah menyebutkan la saghiratan bil israr, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, wala kabiratan bil istighfar, dan insyaallah tidak ada dosa besar kalau kita lantas beristighfar dan bertaubat dengan syarat-syarat taubat yang terpenuhi. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Di antaranya kita diajarkan doa ketika sebelum salam, meskipun bukan khusus sebelum salam ya, karena dalil tersebut menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq hanya minta diajarkan oleh Nabi tentang doa ketika dalam sholat, jadi bisa sebelum salam atau ketika sujud. Maka ternyata Nabi mengajarkan doa kepada Abu Bakar yang menjadi manusia terbaik setelah Nabi, tetap untuk menyadari banyak dosa. Itu Abu Bakar ya, apalagi kita. Maka doanya apa? Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Wahai Allah, sungguh aku telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak. Dalam arti yang lain, dzulman kabira, kedoliman yang besar ya. Kemudian fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, mengakui tidak ada yang mengampuni dosa tersebut kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah diriku dengan kesempurnaan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Fa innaka huwal ghafurur rahim, karena sungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang ya. Kita melazimkan diri memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua dari kita tentunya tidak ada yang luput dari dosa ya. Jauhkan, berusaha sesungguh-sungguhnya untuk
menyelamatkan diri agar tidak terjerumus dalam dosa bentuk apapun. Nas'alullah salamata wal afiyah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.